Nah, beliau ini yang jaga gawang kita di TPP dan meninggalkan saya. Meninggalkan dalam arti naik kelas itu kan, karena bimbingan dan arahan dari Bapak Sekjen, gitu kan. Tepuk tangan untuk Pak Sekjen. Pak Sekjen itu selalu punya visi bagaimana kita menjadi orang yang profesional dan naik kelas. Nah, itu tugas beliau, sehingga kami semua ini menjadi orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengawal kita semuanya. Makasih Bapak Sekjen. Ada juga TA Nasional, beberapa orang yang hadir. Pak Nurul, siapa lagi semua Pak? Pak Arwani, mana Pak Arwani? Oh, ada di belakang. Ada. Iya, Gus Arwani ada di belakang. Yang TA provinsi yang sempat hadir, ini ada ini orang. Makasih atas kehadirannya. 6 ya. Nah, makasih. Yang TA kabupaten mana? Katakan 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini semuanya. Yang PD mana? Katakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang PLD, tepuk tangan yang PLD. Ya. Arahan Pak Sekjen kita terus menampilkan senyum yang maksimal, gitu kan? Nah, makasih Bapak Sekjen, dan setelah ini akan disampaikan oleh Pak Kornas sambil kami menunggu Pak Gus Menteri. Oh iya. Ya, nanti Pak Kornas memberikan tambahan berbagai informasi kepada kita semuanya. Makasih, dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Kapus, saya disuruh ngomong, maka ini ngomong. Tapi kata Pak Impro, pemegang proyek, pimpinan proyek, saya disuruh nanti. Oke, nanti aja ya sambil nunggu ya. Nah, nanti kalau ngulang 2 kali nanti saya amplopnya 2 kali. Nanti kalau nggak ada amplopnya saya tanda tangan nanti. Di dalam pengelolaan ini pasti diawali mulai dari pendaftaran, rekrutmen. Kebetulan teman-teman ini kan mulai rekrut tahun berapa? Ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17, mungkin ada yang 18. 16, rata-rata kebanyakan 16 ya. Enggak, karena rekrutmen terbanyak dalam sejarah Kementerian Desa itu tahun 2015. Sebanyak 20.600. Kalau sekarang, tahun-tahun sekarang ini tidak lebih dari 1.700. Besok untuk melengkapi yang akan datang hanya sekitar 1.300-an. Nah, setelah direkrut, maka kemudian akan ada kontrak. Nah, teman-teman ini akan kepastian kontrak kalau menurut aturan adalah soal bulan Oktober nanti akan bisa diketahui. Siapa yang tidak dikontrak atau dikontrak akan segera diketahui, tetapi ada proses catatan. Setelah dikontrak, lalu nanti ada peningkatan kapasitas, ada sertifikasi. Isu yang paling menggelora akhir-akhir ini adalah soal sertifikasi teman-teman. Karena di dalam Permendes 19 tahun 2020, teman-teman yang sedang bekerja diberi kesempatan untuk 2 tahun sejak diterbitkannya peraturan itu. Padahal peraturan tersebut diterbitkan tahun Desember 2020, otomatis akan berakhir 2022 ini. Tapi saya yakin karena DIPA, yang informasi buat teman-teman,
Predikat DIPA-nya sudah tercantum untuk TPP aman. Untuk 35.000 se-Indonesia, dan teman-teman adalah bagian dari itu. Tapi ada tapinya. Tapi Bu Mulyani kadang-kala usil. Usilnya itu ada namanya AA. AA itu singkatan, kalau dulu rata-rata ada apa? Bu Mulyani di Kementerian Keuangan itu menerbitkan aturan yang namanya AA, Automatic Adjustment. Kadang ada pemotongan di tengah jalan. Kalau dulu ada istilahnya ada refocusing, ada macam-macam. Intinya sama. Inilah yang kita khawatirkan. Semoga aja pendamping ini menjadi prioritas, maka kemudian tidak ada gangguan soal anggaran untuk TPP. Harapannya begitu. Kalau untuk program-program yang lain, monggo lah. Ini kita sadar betul. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan terkait dengan kondisi fiskal keuangan negara yang pasca pandemi ini mengalami harus ada pemulihan. Sampai sekarang belum bisa. Kalau teman-teman kemarin ikuti pengantar nota keuangan negara, berapa APBN tahun 2023? 3.000 triliun lebih. Sementara Kementerian Desa sepertinya hanya dapat 3. Kalau punya hitung, maka kemudian hanya mendapatkan 0,1% dari seluruh anggaran yang ada. Tapi tidak apa-apa, karena dana desa semoga aja, saya nggak tahu secara persis kalau tahun sekarang 68 triliun, semoga aja informasi yang kita terima kembali kepada 70 triliun lagi. Harapannya begitu. Inilah, tetapi karena pendamping ini menjadi ikon program di kementerian, maka kemudian hal ini bisa dipertahankan dan dikawal secara baik. Di direktorat-direktorat yang lain mengalami pengurangan, maka kemudian untuk TPP tetap menjadi prioritas. 35.000 dipertahankan sebagaimana tahun 2022 ini. Ini semoga AA tidak mengenai teman semuanya. Automatic adjustment ini kita enggak, itu kewenangan di Ibu Kementerian Keuangan. Nanti kalau sampai hari ini anggaran TPP masih aman sejauh yang selama ini ada. Semoga aja sampai akhir 2023 tidak ada pengaruhnya. Untuk itu teman-teman berkesempatan. Kalau teman-teman mendengar di PU sekalipun banyak program-program yang sudah berhenti. Tetapi Kementerian Desa melalui pimpinan Gus Menteri dan Pak Sekjen komitmen selama ada undang-undang desa, selama ada dana desa, maka pendamping desa harus dipertahankan. Tadi Pak Sekjen menyatakan bahwa kita semuanya menjadi garda depan, menjadi ujung tombak, menjadi kepanjangan tangan kementerian. Maka citra Kementerian Desa akan banyak diwarnai kinerja dari teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah dalam catatan kami sekarang posisinya di 33.352 dari kuota anggaran 35.000, dari kuota normal 40.142. Ya, kalau toh ada penyimpangan, dan alhamdulillah di Jawa Tengah tahun sekarang tidak ada satupun, catatan kami ya. Semoga fakta di lapangannya begitu. Artinya dari segi attitude teman-teman bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjaga citra Kementerian Desa. Ya, soal knowledge saya kira kita sudah selama ini diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Soal baca regulasi, kecepatan regulasi saya kira harus bisa membantu desa supaya bisa amanah permen, amanah PMK, dan amanah regulasi yang lain, Perpres harus dikawal teman-teman semuanya. Tadi pagi saya jam
11 atau jam 10 berangkat dari Jakarta sampai sini jam 3 terus ngobrol dengan teman-teman sehingga agak sedikit-sedikit ngantuk tadi saya sampai sekarang. Tapi saya melihat informasi yang saya tangkap secara belum keseluruhan bahwa amanat PMK 190 bahwa 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan hayati dan hewani, lalu 8% untuk COVID dan sisanya untuk prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Tentu semua kewenangan desa. Hampir boleh dibilang lumayan on the track. Tetapi 8% yang untuk COVID karena sekarang sudah melandai, banyak yang tidak digunakan atau belum digunakan. Tetapi kemarin ada surat edaran dari Kemenlu. Kebetulan saat itu saya sedang ke Jogja berkomunikasi dengan salah seorang di DJBK. Terbitlah surat sore hari itu terkait dengan persoalan penggunaan dana desa untuk 8%. Artinya kan sudah disosialisasikan di desa semuanya ya, sudah ya. Ya. Artinya bahwa akan ada revisi PMK. Kalau di PMK kan kemudian ada pencatatan seluruh penggunaan dana desa dari 40% yang tidak digunakan juga. Itu maka kemudian realokasi. Kalau melihat perkembangan surat terakhir lebih menekankan pada realokasi tapi untuk kegiatan yang diprioritaskan dengan kegiatan atau program nasional, apakah itu stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya kira syukur betapa repotnya kalau nanti umpamanya dari pagu yang ada lalu dialihkan ke desa yang lain. Teman-teman juga akan sedikit repot memfasilitasi. Tetapi dengan di dalam desa itu sendiri, saya yakin ini akan agak lebih mudah. Sekarang kan musim perencanaan dan sebentar lagi akan musim perubahan ya. Ya, perubahan masuk track itu saya kira sisa anggaran dari 40%. Kebetulan saya di Jogja itu hanya menemukan satu desa. Saya nggak tahu dan membuka secara keseluruhan untuk data di Jawa Tengah dari 7.809. Begitu Pak ya. Perlu dihitung, tetapi saya yakin teman-teman di kabupaten sampai PD nanti harus dijelaskan juga kelebihan angka 40% untuk PLTDD saya kira bisa digunakan di dalam desa itu sendiri. Saya kira ini yang mungkin perlu ditegaskan secara bersama-sama bahwa kualitas perencanaan penggunaan dana desa tahun sekarang karena pimpinan tertinggi di negeri ini sudah menyatakan semacam itu, tentu harus kita ikuti bersama-sama. Kalau saya lihat data di Jawa Tengah hampir 99,9 sekian persen APBD sudah diposting di aplikasi Monef DD. Saya kira akan bisa lebih mudah kemudian untuk bisa didetek secara detail. Tapi memang soal kualitas ini soal tergantung ya. Kalau tepat prosentase, apakah tepat secara kualitas ini yang mungkin kita harus ditingkatkan lebih jauh. Konsep soal ketahanan pangan umpamanya 20% macam-macam. Dari pagi saya juga kalau mengikuti arahan dari Kemenlu sosialisasi pertama, memang itu diberikan secara hibah kepada kelompok masyarakat. Tetapi biasanya kalau hibah itu rata-rata ketika diberikan tahun anggaran, maka tahun berikutnya sudah tidak jelas lagi arahnya. Tapi monggo teman-teman punya kreativitas, tentu diarahkan sesuai dengan kewenangan desa dan kesepakatan melalui musyawarah desa. Ada juga yang kemudian pasca panen atau pasca produksi, itu diberikan kewenangan kepada BUMDes untuk mengelolanya lebih jauh, macam-macam polanya. Nah, inilah nanti akhir tahun akan dilihat, karena di dalam Monef DD sudah diketahui tagging tentang penggunaan dana desa. Apakah sesuai dengan regulasi Permendes nomor 7? Apakah sesuai dengan PMK 190? Apakah sesuai dengan tujuan SDGs desa? Semuanya sudah difasilitasi, tergantung teman-teman
memberikan tagging secara tepat dari regulasi yang ada itu sendiri. Nah, inilah nanti akan bisa paling tidak secara kualitas penggunaan dana desa akan kita report secara nasional. Cuman sampai sekarang mohon maaf dengan segala hormat karena manajemen nasional tidak diberikan kewenangan untuk pengembangan aplikasi. Seluruh aplikasi di kementerian itu dikelola oleh unit teknis yang namanya Pusdatin. Beda kalau dulu tahun 2017, kalau teman-teman sudah masuk saat itu sampai tahun 2020 mengenal namanya CPD. Tapi karena SOTK yang baru, maka kemudian ini dikelola oleh Pusdatin. Sehingga kita menunggu sifatnya. Saya seperti sampean-sampean tadi Pak Sekjen memang soal status, soal posisi memang berbeda. Tetapi soal status kita ini sama-sama orang kontrakan dan setiap tahun kita sama-sama dikontrak. Cuman saya kadang membantu fasilitasi bagaimana kontrak. Teman-teman ini saya kira cukup nyaman. Coba bayangkan saya di manajemen nasional ini mulai tahun 2015-16 sampai sekarang. Dulu kami manajemen nasional itu jumlahnya 136 orang. Turun sampai sekarang tinggal 43 orang. Pengurangannya itu more than 60%. Lebih dari 60, kurang lebih 60% lebih pengurangannya. Teman-teman di kabupaten cukup nyaman, belum ada pengurangan 6 atau 4. Saya nggak tahu di kabupaten ada yang 4. Karena kurang dari 5 kecamatan, maka hanya diberi porsi 4 TA kabupaten. Tapi kayaknya di kabupaten di Jawa Tengah tidak ada yang kurang dari 5. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Jadi rata-rata 6, meskipun sampai sekarang ada yang kosong. Nah ini saya kira sudah cukup nyaman. Bayangkan kalau kemudian dikurangi 60%, sampai tinggal 3 rata-rata. Di manajemen nasional kami demi efektivitas dan efisiensi, maka kemudian itu dilakukan. Dan kami sebagai supporting system tetap harus bisa mengcover itu. Padahal tahun 2015 itu dana desa cuma berapa? 20,8 triliun. 2016 46,9 triliun. 2017 18 60 triliun. Lalu 70 triliun, 71, sekian triliun, 72 triliun, sekarang 68 triliun. Total keseluruhan dana desa melalui APBN, dana APBN yang disalurkan ke transfer ke daerah, maka jumlahnya 468,9 triliun. Tapi kami di pusat yang harus mengelola desa yang sama, hampir jumlahnya sama, 74.900-an sekian intervalnya. Ada yang sudah bergabung, ada yang sudah hilang. Posisi sekarang 74.960 desa. Jawa Tengah ini tertinggi secara nasional dalam ukuran provinsi karena 7.809, begitu nggih? Ya. Saya ngapal uang banyak, apal 70 triliun apal, apalagi hanya di desa 7.809. Tapi nggak ada uangnya Pak, lihat angkanya saja. Kalau masa di Jakarta hanya angka saja Pak. Tapi saya yakin angka itu menjadi penting karena ini adalah sebagai informasi satu. Kedua adalah sebagai bahan analisa. Ketiga adalah sebagai sumber informasi. Yang keempat adalah sebagai dasar kebijakan untuk keputusan-keputusan lebih lanjut. Oleh karena itu saya berharap teman-teman di Jawa Tengah kalau kecepatannya sedang ke atas karena saking besarnya jumlah desa dan jumlah anggaran 8 triliun ya Pak? 8 triliun betul? 8,1 ya? 8,1 triliun. Ini tertinggi setelah Jawa Timur. Jawa Timur itu jumlahnya 7.724. Masih banyak Jawa Tengah tertinggi. Tetapi ada provinsi yang jumlahnya hanya 275. Nah, itu lebih kecil
dari Kebumen, apalagi dengan Purworejo, itu kan padi banyak sekali yang 400 ke atas di Jawa Tengah ini. Kabupaten desa seluruh provinsi di Indonesia seperti di Kepri, Bangka Belitung, Jogja yang tangga kita itu seluruh provinsi hanya 392 desa. Nah, itu mantan Jogja hafal dia masih. Saya juga hafal sekalipun nggak mantan Jogja. Hanya 392 desa. Tapi Jawa Tengah ini saking besarnya, saya kira, saya dengar katanya mau ada pemekaran apa enggak ya? Enggak usah ya, enggak apa-apa, tergantung kebijakan pemerintah soal itu. Kalau nambah nanti ada ketempatan teman-teman jadi ada yang jadi korprop dan TAPM provinsi gitu kan. Tapi saya melihat TAPM kabupaten adalah TPP yang paling nyaman kayaknya begitu ya. Nah, semoga teman-teman di kabupaten memberikan support terhadap PD BLD. Kalau kami dengan keterbatasan anggaran tidak ada kesempatan terlalu banyak untuk melakukan perjalanan dinas, hanya sekali, 2 kali gini aja, sehari 2 hari, lalu disuruh balik karena mengikuti ada kegiatan-kegiatan dari pimpinan. Nah, tetapi kalau lain, kalau dulu masih PPA dulu, Pak Nurul ini bisa 1 bulan kayak Bang siapa? Bang Toyib gitu kan. Pak Nurul kalau dulu. Sekarang beda lagi. Sekarang kalau keluar dinas luar ya dinas kampung gitu kan. Pulang kampung. Karena saya nggak biasa dinas lapangan, jadi agak nyaman biasa-biasa saja. Saya 2 kali ini di Banyumas. Saat itu juga ada acara juga pimpinan, maka saya bisa mendampingi. Tapi saya nggak perlu panjang lebar cerita. Nanti kita bisa diskusi saja di akhir session, bebas saja nanti diskusi dengan kami karena kami pada dasarnya kan nanti persoalan-persoalan yang ada, informasi yang ada, dinamika yang ada, kebijakan yang ada, nanti kita bisa diskus lebih jauh. Meskipun saya bukan pengambil kebijakan, nanti kalau bukan pengambil kebijakan kan enak ngelesnya gitu kan. Ya nanti akan kita konsultasikan dengan pimpinan gitu kan. Nah, oke ya, kita tunggu saja. Nanti saya terlalu banyak di forum ini supaya nanti kita sore saja jatah saya. Tapi paling tidak saya berharap saya melihat soliditas kekompakan teman-teman di Jawa Tengah harus bisa dipertahankan, ditingkatkan. Karena apa ya? Tidak mungkin kita bekerja individual. Meskipun teman-teman sekarang ada pembagian wilayah, ada penugasan kewilayahan. Saya kira sudah semuanya mulai dari TAPM provinsi, TAPM kabupaten, PD sudah mengampu kewilayahan. Tadi pagi saya dapat cerita ada PD, ada kecamatan yang desanya cuma 2. Ada PD 1, ada PRD 1. Automatically itu sudah memenuhi harapan yang selama ini ada 1 desa 1 pendamping. Itu hanya kebetulan aja. Formasi itu menjadi kebetulan karena desa dalam kecamatan itu hanya 2. Gitu kan. Tapi kan ada desa yang lebih dari 20 juga ada. Tetapi kalau saya lihat formasi Jawa Tengah tidak terlalu senjangnya, tidak terlalu jauh. Kekurangan 5.000 dibagi seluruh Indonesia, Jawa Tengah tidak terlalu banyak. Apakah sampai sekarang ada kecamatan yang tidak ada PD-nya? Ada ya? Ada. Gara-gara perkara di Boyolali. Di Boyolali betul. Oke. Nanti karena ini akan ada kalau bisa coba di shifting, digeser PD, cuman regulasi kita agak repot. Kalau kemudian tidak mengajukan, kan kita akan mengalami kerepotan. Meskipun syarat pertama ada kekosongan, ya kan? Syarat yang kedua kan harus pengajuan kepada BPSDM. Bagaimana kalau ada pemekaran baru, tetapi tidak ada pengajuan? Apakah tetap masih begitu? Nah, nanti itu kenanya di akhir tahun.
awal tahun teman-teman akan mendapatkan surat kesediaan, ya kan, ditempatkan dimanapun berada, gitu kan, surat itu. Dan ini sudah setiap tahun kita lakukan, tetapi memang kayaknya untuk Kemen ini memang tidak bisa geser dalam pertengahan tahun. Nah, memang problematika juga agak sedikit agak rumit kalau kemudian harus menunggu pengajuan. Padahal ada kebutuhan. Contoh soal Kecamatan Pemekaran. Ya, sekarang kan umpamanya masih kosong, beda Pemekaran. Kalau yang bersangkutan tidak mau pindah, automatically maka akan kosong seterusnya. Tetapi nanti kalau sudah ada rekrut PLD, tetapi kan untuk promosi kan tidak semudah itu. Harus dipersandingkan dengan yang lain. Ini problematika soal ke-HRD-an yang selama ini ada. Hari ini alhamdulillah dalam jangka dekat ini akan ada rekrutmen lagi pengisian kekosongan. Untuk HRD Jawa Tengah Pak Imron ya, akan mendapatkan tahun sekarang berapa jumlahnya? Sekitar 60-an kayaknya. Ya sekitar itu. Mungkin teman-teman sudah memetakan mana wilayah kosong berdasarkan RKP. Jadi kekosongan bukan berdasarkan kekosongan kebutuhan normal yang 40.142 tadi, tetapi kekosongan berdasarkan pada RKP adalah ketersediaan anggaran. Trilateral meeting antara Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan serta Bappenas, Kementerian Desa dipatok itu apa? Dibatasi ya. Dibatasi hanya 35.000 secara nasional. Dengan jumlah desa 74.960 yang seharusnya saya katakan tadi 40.142. Nah inilah yang kemudian teman-teman belum bisa mengisi secara maksimal, maka kemudian ada yang lebih dari 4 desa yang diampu oleh BLD. Tentu tidak ada desa yang tidak didampingi. Kalau umpamanya ada kekurangan, pasti ada penugasan terhadap PD di mana desa-desa di kecamatan tersebut. Monggo, ini diatur secara baik. Toh desa-desa di Jawa Tengah ini masih agak terjangkau lah menurut saya. Meskipun 4 desa, 5 desa, lain kalau kemudian di luar Jawa, di daerah terluar, di daerah terpencil, di daerah perbatasan. Itu desa antara satu desa dengan desa yang lain itu ada yang pakai transportasi air, tetapi di Jawa Tengah ini kan kecil kemungkinan itu terjadi. Nah, ini yang ya saya kira itu pengantar atau ngobrol singkat saya. Nanti sore kita bisa diskusi lebih serius lagi persoalan dinamika, perkembangan dan progres. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.